bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut, dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudari terkasih, kesetiaan hamba dibalas dengan karunia Tuhan. Hamba dengan perbuatannya tidak bisa memberi kepada Tuhan, sebab semua itu miliknya. Tetapi Tuhan peka, menaruh perhatian kepada kesetiaan, dan justru kesetiaan lewat jasa yang kecil ia sebutkan sebagai contoh. Janda miskin dengan dananya 2 peser
disebut dan dipuji. Yang menyambut anak kecil dalam namaku, ia menyambut aku, katanya. Air sejuk secangkir pun tidak akan dilupakan ganjarannya. Tuhan lebih rela mengganjar daripada apa yang diperbuat manusia berupa jasa. Bekerja 1 jam, 2 jam di kebun anggur, diberi upah yang sama dengan yang bekerja sepanjang hari. Si adik yang hilang kembali membuat marah kakaknya karena dipestakan oleh bapa yang bahagia. Saudari-saudara yang terkasih, setia dalam perkara kecil punya seginya juga. Yesus melihat orang yang dipuji karena perbuatannya susah mendapatkan upah. Tetapi yang setia dalam hal yang kecil itu berbuat sesuatu yang tersembunyi saja. Tetapi Bapa yang melihat hal-hal yang tersembunyi akan memberikan ganjarannya. Sayang bahwa tidak sedikit orang yang berbuat seperti hamba yang menerima 1 talenta tadi. Karena tidak menerima talenta seperti yang lain-lain, ia memperbandingkan, dan hamba sebetulnya tidak punya alasan untuk memperbandingkan itu, tapi ternyata kemudian merasa iri. Ia tidak mengerjakan sesuatu. Tuhan tidak memperbandingkan, karena besar ataupun kecil itu semua pemberiannya. Ia melihat siapa yang setia dan memuji istimewa hamba yang setia dalam perkara dalam hal yang kecil. Yang kecil tersembunyi dilakukan dengan setia demi cinta, karena Allah akan menerima ganjaran besar di surga. Maka Bapak Ibu, kita semua diberi talenta yang pasti berbeda-beda, tapi semua dikatakan tadi sesuai dengan kemampuannya. Maka kita tidak perlu memperbanding-bandingkan satu terhadap yang lain. Kita syukuri apa yang kita terima, kita kembangkan dengan semaksimal mungkin dalam bentuk apapun itu. Jangan menjadi orang yang pelit, karena orang yang pelit itu akan dipeliti oleh Allah. Tapi orang yang murah hati, Allah pun akan memberi kemurahan. Bukan hanya dalam hal finansial, tapi saya bisa membaca, bisa bermazmur, bisa membersihkan gereja dan sebagainya. Apapun itu kita pakai dengan sungguh-sungguh, dan itu akan mendapat pujian dari Allah kalau kita dengan tulus melakukannya tanpa merasa iri, juga tanpa meremehkan. Kita mohon supaya kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan Allah dan kebaikan sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.